Apa yang Dinda ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau dari sudut pandang kewarganegaraan Indonesia, apa sih sebenarnya visi misi dari bangsa Indonesia ini? Sebelumnya kan Presiden Soekarno telah menetapkan Pancasila sebagai tonggak kita. Jadi Pancasila itu punya falsafah yang akan menjadikan itu sebagai wacana untuk ke depan kita. Eh, Pancasila itu sebagai kiblat untuk berbicara Indonesia sebagai lintas generasi bangsa. Terus cara pandang bangsa sendiri untuk mencapai cita-cita negara. Gimana caranya mencapai cita-cita negara itu? Yaitu dengan adanya sikap patriotisme untuk kita mencapai apa cita-cita kita tersebut untuk cita-cita negara juga. Terus perlu dipahami juga makna dan hakikat penjabaran wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting dipahami khususnya untuk aparat sipil negara. Mengingat kedudukan dari aparat sipil negara sebagai berperan sangat penting untuk pemersatu dan kesatuan bangsa. Terkait dengan GHT, apa yang paling mengancam Indonesia saat ini? Untuk ancaman dari AGHT sendiri itu yang pertama itu yang paling nampak itu terorisme. Karena terorisme yang ada di Indonesia ini menyebabkan banyaknya korban jiwa. Karena korban jiwa tersebut banyaklah untuk biaya-biaya dari warga itu sendiri. Karena kan kalau jadi untuk masalah ekonomi juga kena gara-gara terorisme selain nyawa hilang, terus ekonomi juga berkurang. Banyak penyakit lah kita jadinya. Terus kalau yang untuk kontemporernya itu kayak virus yang sekarang yang kontemporer karena dari virus tersebut banyak negara kita mengeluarkan biaya untuk virus tersebut sedangkan pemasukan kita nggak terlalu banyak. Nah, itu menyebabkan uh, mengancam Indonesia. Terus yang terakhir itu di Indonesia masih banyaknya paham-paham radikalisme sama terorisme dan akibat yang dua itu juga banyak hoax-hoax yang beredar. Apakah yang dapat dilakukan untuk memperkuat jiwa bela negara pada diri kita agar AGHT yang mengancam keutuhan bangsa dan negara bisa teratasi? Jadi kalau menurut saya yang pertama itu tentang saling menjaga. Saling menjaga kita sesama masyarakat, sama manusia, individu, ataupun per kelompok. Terus yang kedua, di dalam lingkungan sekolah, kita bisa menerapkan dari pelajaran PPKN kita di sekolah dengan mengadakan ekstrakurikuler. Kalau seandainya untuk mahasiswa atau mahasiswi itu bisa dengan diadakannya kuliah kerja nyata ke daerah-daerah. Habis itu terjalinnya sinergitas antara TNI Polri serta dibantu oleh elemen-elemen masyarakat yang ada di sekitar untuk membantu ketertiban dari masyarakat. Apakah masyarakat Indonesia sudah sepenuhnya sadar akan pentingnya bela negara? Belum terlalu cukup ya Kak, karena kalau seandainya kesadaran masyarakat Indonesia sudah cukup untuk bela negara, otomatis negara kita pasti berubah dong kayak gitu kan, nggak gini-gini aja yang persoalannya itu aja yang dipermasalahkan untuk bela negara. Jadi kalau apa upaya yang dapat kita lakukan untuk membuat masyarakat sadar atas pentingnya bela negara? Kita sendiri, upaya yang dilakukan tuh kita coba berpikir aja ada nggak yang kita kerjakan untuk negara. Jangan terlalu mengharapkan feedback dari negara, jangan terlalu mengharapkan APBD atau APBN, jangan mengharapkan itu, tapi pikirkan ada nggak yang udah kita berikan kepada negara. Jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri untuk keuntungan sendiri. Terus juga banyaklah sosialisasi-sosialisasi yang berguna daripada mengembangkan hoax-hoax. Bagus sosialisasi misalnya kayak ayo aja bela negara, kita sayang negara kita, janganlah buang sampah sembarangan atau sampah kita pisah-pisah, yang plastik, yang bisa dikubur, dan yang lain-lain. Yang pertama nih Pak, menurut Bapak sendiri, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut saya, yang saya ketahui wawasan kebangsaan itu adalah ideologi atau sudut pandang kita sebagaimana dan sejauh mana kita mengenal bangsa kita. Kalau bela negara itu adalah sikap atau perilaku yang kita tunjukkan untuk menjaga kedaulatan negara kita. Yang kedua ya Pak, terkait dengan Ya. AGHT itu seperti ancaman
gangguan, hambatan, tantangan yang ada pada saat ini, terutama di Indonesia ya Pak. Nah, menurut Bapak apa yang paling mengancam di Indonesia terkait AGHT itu? Iya, ancaman bagi saya itu ada dua, Bu. Pertama itu dari dalam, yang kedua dari luar. Kalau dari dalam itu dapat kita katakan gerakan separatis, yaitu gerakan pemberontak. Sekarang ini ada di Papua, Bu, OPM. Ya, OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang sudah dinyatakan sebagai labelnya teroris yang mengancam kedaulatan negara kita. Mereka membunuh rakyat sipil dengan meneror. Maka itu dapat dikatakan sebagai ancaman negara kita. Yang kedua, dari luar itu bisa jadi masuknya budaya asing yang tidak kita saring atau kita filter, kita telan mentah-mentah, itu bisa merusak budaya asli dari negara kita, Bu. Ya. Bapak, apakah yang dapat kita lakukan untuk memperkuat jiwa bela negara pada diri kita agar AGHT tadi atau ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara bisa teratasi? Baiklah, Bu. Saya selaku pendidik, guru, memberikan beberapa motivasi atau cinta tanah air terhadap peserta didik agar tumbuh rasa cinta, rasa empati terhadap negaranya. Iya, Bu. Kalau untuk umum itu bisa mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah agar mengetahui apa sih itu negara, apa sih itu wawasan kebangsaan. Jadi mereka lebih tahu, Bu, dan lebih bisa untuk antisipasi dirinya terhadap dari ancaman luar. Yang keempat ya Pak, menurut Bapak, apakah masyarakat kita Indonesia ini sudah sepenuhnya sadar akan pentingnya bela negara? Pertanyaan yang unik, Bu, ya. Kalau saya lihat tidak sepenuhnya sadar akan bela negara, yaitu masih ada beberapa yang belum tahu apa itu bela negara, belum meresapi dalam diri dia, Bu. Mungkin karena ya itu mungkin pengaruh dari luar kan, Bu. Mereka hanya tahu budaya asing sehingga dia tidak cinta, bahkan tidak bisa membedain mana dari luar maupun dari dalam budaya yang masuk. Menurut Bapak, apa upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat itu sadar akan pentingnya bela negara? Jadi pemerintah mungkin bisa memberikan sosialisasi atau penyuluhan, baik dari sasarannya masyarakat umum, dari guru maupun peserta didik, Bu. Menurut Pak Raffi lah ya panggilnya. Menurut Pak Raffi nih, isu wawasan kebangsaan tuh apa sih gitu? Wawasan kebangsaan berarti pengetahuan tentang bagaimana suatu rakyat itu menilai dan mengetahui seberapa jauh itu bangsanya, negaranya, seperti itu. Nah, jadi itu ada yang namanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, dari pandangan seorang Raffi nih, apa nih AGHT yang paling yang paling krusial rasanya untuk diperhatikan? Itu kan ancaman sendiri itu kan berasal dari dua faktor ya. Nah, faktor pertama faktor dari luar dan juga faktor dari dalam. Ya faktor dari luar adalah seperti contohnya ya kalau dari segi ancaman ya kayak ada gangguan separatis. Itu sebenarnya yang faktor dari luar ini belum seberapa dibandingkan dengan faktor internal. Faktor internal itu kan faktor dari dalam rakyat kita itu sendiri. Seperti pengaruh adu domba, pengaruh sosial media, pengaruh seperti pembelajaran yang buruk buat generasi penerus khususnya. Yang paling parahnya lagi kan generasi kita tuh sekarang tuh yang paling dominan kita lihat itu ada perilaku acuh tak acuhnya itu, Bro. Nah, untuk mempertahankan diri kita, bangsa kita ini dari ancaman, gangguan dan hambatan tuh kira-kira apa nih kan?
langkahnya yang mungkin kita bisa lakukan tuh apa? Ya ada lagi langkahnya, maksudnya ya kalau kayak gitu, itu gimana cara kitanya buat numbuhin rasa cinta kita terhadap tanah air. Nggak usah jauh-jauh ke rasa cinta kepada tanah air, rasa cinta kepada daerah sekitar dulu, daerah sekitar mulai. Menurut Agan sendiri nih, ini semua generasi Indonesia ini udah sadar belum sih sebenarnya tentang pentingnya bela negara ini, udah sadar nggak? Bilang sadarnya mereka sebagian ada, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Sebagian besar, cuman kan banyak juga yang belum tahu gitu kan, tentang bagaimana pentingnya rasa kesadaran untuk cinta tanah air. Nah, di dalam hal ini yang menjadi faktor penting untuk bagaimana mensosialisasi, bagaimana untuk menyadarkan rakyat, khususnya mulai dari usia dini itu kan buat rekan-rekan kita dari dinas pendidikan gitu kan. Kira-kira apa nih upaya yang bisa kita lakukan nih untuk menyadarkan bahwa ini loh, cinta bela negara tuh dan jaga tanah air tuh memang penting loh gitu. Apa sih yang harus kita lakukan mungkin? Pesan-pesan juga lah untuk anak-anak muda juga mungkin. Gimana ya untuk anak muda tuh jangan terlalu lalai lah menurut saya. Jangan terlalu lalai dengan kemajuan teknologi. Khususnya kita dari 2021 udah dimanjakan dengan teknologi. Itu waktu zaman kita dulu tahun 2010 tuh belum ada yang kayak HP layar sentuh dan lain-lain, itu yang masih SMS-an gitu ya. Ini sadar gitu, maksudnya ya dengan teknologi yang udah canggih seperti sekarang, makanya tuh dari bangsa kita tuh jangan digunakan hal itu buat hal yang negatif, seperti contohnya kayak TikTok lah apa itu, boleh lah, mau main silakan, ya mau main, mau pengen apa hiburan boleh, serah, seperti main game, online game, serah nggak apa-apa. Tapi ya di samping itu harus imbang juga antara belajar, hiburan juga dengan pengisi diri gitu. Kita tuh sebenarnya tuh semakin dalam kita mempelajari sesuatu itu, kita tuh semakin sadar bro, oh ternyata tuh kita tuh banyak nggak taunya, ternyata di luar tuh seluas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyimpulkan hasil wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang telah kami lakukan. 3 narasumber yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Narasumber ini terdiri dari seorang mahasiswa, seorang guru, dan seorang tentara. Dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan mengenai apa yang mereka ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pada dasarnya, ketiga narasumber itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah memahami apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Terkait AGHT, apa ancaman yang sekarang sedang melanda Indonesia? Dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa ancaman yang mereka kemukakan yang terdiri dari terorisme, radikalisme, COVID-19, ada juga ancaman dari generasi muda yang bersikap acuh tak acuh. Ada berbagai pihak yang berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI. Lalu semakin tergerusnya budaya Indonesia dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Banyaknya generasi muda yang tidak bisa memfilter kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga pengaruhnya tidak semuanya baik. Contohnya K-pop. Untuk pertanyaan ketiga, kami menanyakan. Lalu berikutnya ada juga sinergi antara lembaga negara sehingga bisa saling membantu untuk menjaga ketertiban negara. Lalu narasumber yang lain juga mengatakan bahwa perlunya memberikan motivasi atau rasa cinta tanah air kepada peserta didik karena. Nah, untuk pertanyaan yang keempat adalah beberapa narasumber menjawab belum cukup, belum semua masyarakat menyadari bahwa perlunya usaha untuk membela negara. Demikianlah hasil analisis wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan kita selalu bisa menerapkan wawasan kebangsaan yang telah kita ketahui dan menerapkan usaha-usaha bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.